Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qal mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bi ulumihi wa bi barakatihi amin. Qala at-targhibu fis salati wa tarhibu an tarkiha. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Qurabin Telkom Jakarta Selatan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini setelah kita ibadah salat zuhur berjamaah, sejenak kita i'tikaf di tempat ini serta kita mengkaji beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah yang akan menjadi satu nilai kebaikan kita, dan insya Allah Allah akan karunia keberkahan, sehat walafiat, serta akan kita perbuat amal salat kita semua, terutama ibadah salat, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya muliakan, lanjutan kita pada pembahasan kitab At-Targhib wa Tarhib, artinya kitab yang berisi anjuran dan ancaman. Anjuran untuk berbuat kebaikan dan ancaman dari Allah manakala kita meninggalkan kewajiban. Siang ini bicara tentang masalah at-targhib fis shalah, anjuran melaksanakan ibadah salat. Salat adalah sesuatu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat bermakna ad-du'a. As-salatu lughatan ad-du'a. Dalam ilmu fiqih makna salat adalah ad-du'a, permintaan seorang hamba kepada zat yang agung Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Menurut bahasa, menurut istilah, salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi bisyarat. Salat menurut ilmu syariat satu perbuatan yang diawali dengan takbir, ya, sesuatu aqwalun, satu perbuatan, perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir, wa muhtatamatun bit taslimi, dan diakhiri salam dengan beberapa persyaratan. Apa anjuran salat yang kita bahas dalam kitab ini? Pertama, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah berfirman, inna salata, sesungguhnya salat itu kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, telah ditentukan tuh waktu-waktunya. Waktu zuhur hari ini tentukan menurut jam kita adalah jam 11.40, ya. Nanti asar, maghrib, isya, subuh
yang sekarang ini belum berubah, masih cukup pagi nih. Jam 4:08. Suasana yang sedang kantuk-kantuknya, tapi dengan kewajiban kita kepada Allah, kita segerakan bangun untuk subuh. Itu waktu-waktunya sudah tentukan, nggak sembarangan. Di sini mengandung ibrah, pelajaran kedisiplinan tentang waktu. Yang kedua, anjuran firman Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah firmankan, wa aqimus salata, dirikanlah salat, wa atuz zakata, tunaikanlah zakat, salat dan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Artinya salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Anjurannya. Lalu apa yang akan kita ambil manfaat daripada ibadah salat kita? Apa nilai kebaikan kita? Pertama, amaliyah kita. Dari semua amaliyah yang kita perbuat, baik yang wajib, yang sunnah, itu semua yang pertama titik sentralnya adalah sholat. Manakala sholat kita baik, maka amal yang lain pun akan baik. Makanya Nabi katakan, inna awwala ma yunzaru fihi min amal abdi yaumal qiyamati as-salat. Sesungguhnya pertama kali yang dilihat dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya nih. Banyak perbuatan kita, salat, puasa, zakat, sedekah, umroh, haji, dan banyak lagi itu. Tapi yang pertama dari semua ibadah itu, yang nanti yang pertama akan diseleksi, akan dinilai, akan diangkat amal seseorang hamba Allah, ada salatnya. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wasairu amalihi. Apabila ditemukan salatnya sempurna, maka diterima semua amal yang lainnya. Maka kita tadi ini alhamdulillah, saya biasa sekali ngisi taklim jadi imam. Kita berusaha mengusyukkan diri kita. Kita siapkan dengan wudhu dengan sebaik-baiknya. Kita atur barisan shaf kita dengan lurus rapat. Ditambah saya sebagai imam biasa di sini tiap awal bulan, juga nanti bergantian dengan pengurus di sini, terus kita jaga shaf berjamaah kita itu. Jika ini baik, maka semua perbuatan akan baik, kata Rasulullah. Tapi sebaliknya nih, wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amalihi. Dan apabila itu ditemukan salatnya itu kurang sempurna, maka ditolak semua amaliyahnya. Jadi laksana hidrolik, naik nih semua amal kita dengan ibadah salat kita. Lalu apa hasil yang kita terima? Ibrahnya pelajaran buat kita semua. Hasil daripada salat kita semua. Nabi katakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'ala sholati akramahullahu bi khamsi khisalin, kata Rasulullah. Man hafadha, barang siapa yang menjaga salatnya, waktunya kita jaga. Alhamdulillah, sepengetahuan saya di sini tepat waktunya. Dari azannya dilihat dulu waktu. Karena juga kadang-kadang kantor yang belum waktu udah azan juga tuh. Kita jangan. Ya, tapi di sini saya lihat tadi teman kita sudah kita pas lihat waktu azan dah. Alhamdulillah, dari azannya saja sudah bisa sempurna ibadah kita. Ditambah lagi kita dikasih kesempatan sholat sunnah zuhur 4 rakaat 2 salam, ya,
barisannya juga alhamdulillah teratur, rapih, ya. Walaupun hanya intern kantor ini, ya, baik sudah. Jadi apa nilainya yang dapat kita dapati? Man hafadha 'ala sholati, barang siapa yang menjaga salatnya, akramahullahu bi khamsi hisalin, niscaya Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Artinya kalau kita ibadah salat dengan sempurna, lebih-lebih berjamaah, Allah akan muliakan kita dengan 5 kemuliaan. Mana 5 kemuliaan itu? Yang pertama, yarfa'u anhu dhiqal 'aisy. Yang pertama adalah Allah akan menghilangkan kesempitan hidupnya. Sempit masalah pikiran kita, banyak problem ekonomi yang mungkin ada kesulitan, bisnis, pekerjaan, datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat nih yang kita lakukan Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, itu dikatakan yarfa'u anhu dhiqal 'aisy. Dia akan menghilangkan kesempitan hidupnya. Insyaallah rezeki akan mudah, ya. Badan tubuh Allah berikan kemampuan kesehatan, meskipun kadang-kadang kita kurang sehat. Rezeki akan mudah, usaha akan lancar, hajat akan kabul. Semua itu dari salat kita, ya. Kalau ingin baik urusan kita, perbaikilah salat kita, gitu ya. Yang kedua, wa yarfa'u 'adzabal qabri. Allah akan angkat siksa kubur. Karena kita sadar kita akan masuk ke satu tempat namanya alam barzah, alam transit sebelum alam akhirat. Namanya alam kubur, alam barzah, yang sangat-sangat menakutkan alam ini. Bahkan satu ketika baginda Muhammad Rasulullah itu merenung, ya, di alam barzah. Para sahabat Sayyidina Utsman ibni Affan dalam beliau mengatakan, tatkala melewati alam kubur menangis beliau. Cerita neraka enggak menangis, surga enggak, tapi begitu lewat satu pekuburan beliau menangis. Sahabatnya bertanya, wahai khalifah, apa gerangan yang engkau buat kau sedih tatkala melewati alam kubur ini? Apa kata sahabat? Aku teringat satu hadis dari Rasulullah. Beliau Rasul bersabda, awwalu, ya, yanzilu, pertama yang akan dimasukin oleh orang itu adalah alam kubur. Jika alam kuburnya ini baik, selamat, maka alam berikutnya akan selamat. Tapi manakala alam kuburnya ini berat, maka akan beratlah. Maka inilah yang menjadi satu kenikmatan kita agar nanti kita selamat dari siksa kubur. Maka jamaah yang saya muliakan, sholatlah dengan baik, dengan sempurna. Ya, jamaah saya muliakan begitu, ya. Al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur tempat pertama, tempat transit alam akhirat. Kubur itu, ya. Maka kata Nabi, ya, kubur bisa 2. Al-qabru raudhatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Kubur bisa menjadi satu taman surga yang menyejukkan, yang mengasyikkan, membuat kita senang, tapi juga aw hufratun min hufarin nar, menjadi jurang api neraka. Salatlah jawabannya yang akan mengangkat daripada siksa kubur kita. Hidup hanya sementara. Pasti kita punya batas waktu. Bapak ibu aja kerja sini ada batas waktunya, nggak selama-lamanya kan. Udah banyak saya lihat teman-teman yang sudah nggak kelihatan wajahnya,
Saya tanya-tanya, udah pensiun katanya. Pensiun. Ada berapa teman-teman nih? Udah nggak ada. Karena setiap orang punya batas waktu. Kerja punya batas waktu. Hidup juga punya batas waktu. Makanya Allah berfirman, walikulli ummatin ajalun. Setiap umat, setiap manusia pasti ajal. Ajal itu maknanya batas kesempatan. Batas sudah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal sudah datang, batasnya sudah datang, la yastakhiruna, dia tidak akan mundur, wa la yastaqdimuna, dia tidak akan maju. Kenapa? Selesai sudah. Masa pensiun. Kalau saya sebagai pendidik di sekolah, guru maksimal 60 tahun. 60 tahun sudah nggak ngajar lagi secara ya administrasi, nggak boleh ngajar 60 tahun. Jadi swasta diperbantukan. Kalau negeri nggak boleh udah. Dosen 65 tahun. Di Telkom berapa tahun? Telkom berapa tahun? Berapa? Oh, 56. Oh iya, ada zaman kita Pak Haji Makmun ya. Pak Haji Makmun di sini nih. Yang orang Telkom kan sekarang ngaji di rumah. Jadi kena di Telkom nggak ngaji, jadi ke rumah jadi. Rumahnya jauh di Ciputat, di Cipayung, ya. 56 selesai. Ada berapa lagi teman-teman? Yang banyak juga nih. Ini sekarang alhamdulillah nih. Kelihatannya sekarang yang muda-muda semua kayaknya ya. Apa setengah tua? Kayaknya sih badannya masih sehat-sehat semua ini. Kan kelihatan dari silanya kelihatan ini. Ini sila anak muda begini nih. Anak muda nih. Kalau aki-aki nyender aja. Mana aki-aki? Oh dia lagi ngitung duit itu dia. Nah, kelihatan nih masih muda-muda alhamdulillah. Ya. Batas waktu tuh. Ya, walikulli ummatin ajalun, setiap umat, setiap manusia punya batas waktu, umur maksudnya. Fa idza jaa ajalun, apabila datang nih masanya, batas waktunya, la yastakhiruna, tidak akan bisa mundur, entar, wa la yastaqdimun, enggak juga bisa dimajukan. Ya begitulah umur kita selesai. Tuh, ya. Bagaimana agar kita nanti mendapatkan kemuliaan? Kembali kepada tuntunan ibadah sholat kita. Gitu. Kemarin saya dengar dekat rumahnya Pak Gondo nih, anak jamaah Darun Najah kemarin wafat. Orangnya nggak sakit Pak, nggak sakit. Tapi wafatnya bagus banget tuh. Bahkan jarang-jarang ada orang ngomong pengen kayak begitu wafatnya. Kalau bisa buru-buru meninggalnya ketika itu. Saking asiknya. Kenapa? Begini ceritanya. Dia ini meninggalnya habis baca kunut. Salat berjamaah. Salat berjamaah gitu di satu tempat yang saya ngajar. Namanya Masjid Darun Najah. Di daerah Hidup Baru Bloa. Sembahyang subuh Pak tuh. Sembahyang subuh 2 rakaat. Begitu baca kunut sudah terbatuk-batuk dia. Begitu duduk orang sujud dia udah lunglai, jatuh, terisak-isak saja. Begitu batal semuanya, dilihat, digoreskan apa namanya minyak kayu putih, nggak lama sekian detik aja sudah wafat. Wafatnya dalam satu kebaikan, nggak sakit lagi, nggak sakit, nggak ada tanda-tanda karena dia ke masjid sebelum subuh udah sampai, berarti nggak ada sakit ya kan. Salat sunnah, baca tarahim, baca Quran, ikut sholat, dirinya sempurna. Tapi menjelang dia itu doa kunut yang dibaca, turun dia, langsung jatuh dia, wafatlah. Luar biasa. Sampai saya dengar ini jamaah yang dengar ini, saya pengen kayak begitu. Jarang-jarang kan mati dipengenin kan jarang-jarang. Betul nggak saudara ya? Jarang-jarang mati pengen itu doang tuh saya dengar tuh. Semua teman-temannya kerabatnya tentang pengen kayak dia, pengen niru, ada mati niru. Jarang kan?
Kalau nyanyi niru bisa, baca Quran niru bisa, azan niru bisa. Tapi kalau mati meninggal pengen kayak begitu. Dia kata gini kemarin, kalau bisa saya besok aja pengen mati. Tapi begitu matinya tuh saking nikmatnya. Salah satu amaliyahnya orang ini sholatnya waktunya tepat dan sering ke masjid berjamaah. Ini ya udah, ini jadi pelajaran yang saya ungkapkan, nih pelajaran. Sampai sekitar ya Allah pengen banget semua ada ngiri. Kalau ngiri orang punya mobil pantas ya. Ngiri orang dapat naik pangkat pantas. Ini ada sekitar kampung itu ngiri pengen mati kayak gini, jarang mati diiriin. Baru ini di sini, ini baru ini luar biasa, masya Allah. Artinya apa ya? Akhir umurnya begitu indah, nggak sakit nggak. Jadi ternyata di sini sakit belum tentu menyebabkan dia mati, belum tentu ternyata. Ditanya keluarga, nggak sakit, ya. Dia datang ke masjid pagi-pagi, bahkan yang saya tahu dia datangnya paling pertama, pulangnya paling belakang. Selesai, kemudian zikir-zikir, yang lain pada mandi baru pulang. Kan kebanyakan kan orang jarang ya. Kebanyakan kan ke masjid datangnya paling belakang, pulangnya duluan. Dia enggak belakangan. Ayo dah, nih pelajaran kita banyak-banyak kita nih di masjid. Makanya alhamdulillah ini pengajian mudah-mudahan menjadi inspirasi agar kita nanti pun kelak dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Tuh, ya. Jadi kata Rasul gitu tuh, ya. Wa yarfa'u anhu adzabal qabri, Allah angkat siksa kuburnya tuh. Kemudian yang ketiga, wa yu'tiyahullahu kitabahu biyaminihi, dan Allah akan berikan catatan amalnya dari sebelah kanan, ashabul yamin. Karena nanti tatkala kita dibangkitkan dari alam barzah, kemudian ada yang namanya yaumil mahsyar, yaumil jaza, hari pemberian, hari pembalasan. Disitulah kita masing-masing akan diberikan catatan amaliyah kita. Ada yang sebelah kanan ashabul yamin, ada sebelah kiri ashabus shimal. Nah, orang-orang yang sholat, orang yang betul-betul khusyuk dalam ibadah sholatnya, kelak nanti akan Allah berikan dia catatan kebaikannya, catatan amalnya dari sebelah kanan. Artinya apa? Lambang tiket menuju jalur surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa ini kita bisa dapatkan itu? Sholat dan sholat. Dengan sholat. Ini kadang-kadang waktu walaupun panjang waktunya, sholatlah. Nanti habis sholat, kalau pas Rabu awal saya ngaji, nggak lama-lama ngaji Pak Gondo ya, setengah jam aja dah ya. Setengah jam. Kenapa? Karena mereka bakal makan siang nih. Kelihatan kan. Lagi kalau ngaji lapar kagak enak. Betul gak saudara? Ngaji lapar nggak masuk, ilmu nggak masuk. Jadi nggak usah lama-lama ya. Yang penting setengah jam selesai, bisa makan siang di sini. Tergantung dah gajinya. Kalau gaji gedean ya Padang. Kelihatan kan nih. Kalau yang nggak finansialnya tinggi ya Padang udah. Kalau yang menengah apa? Warung Sunda. Ada masa depan tuh. Itu kelas-kelas apa ya? Ya kelas kenyang, murah meriah. Lagi bisa tawar, bisa nasi setengah, ada setengah itu kan. Di Padang kan kadang nasi udah, dia kalau warteg nasi setengah katanya. Ya nggak mau di warteg, mau di warung Sunda, warung Padang, intinya itu yang kita makan akan menguatkan kita untuk bekerja dan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini catatan amal kita nih. Diberikan tuh ya. Bagi orang yang sholat, kata Rasulullah, Allah akan berikan dia dari arah sebelah kanan. Artinya apa nih? Tiket jalur menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebelah kanan. Orang yang sholat Allah berikan demikian. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa yamurru 'alas sirati kal barqi. Wa yamurru 'alas sirati, dia akan melewati satu jembatan. As-sirat jembatan.
Yang di bawahnya itu adalah jurangnya neraka. Yang turunnya ke bawah itu yang luar biasa dahsyatnya, panasnya, masiroknya perjalanan jauh. Tapi embusan daripada panasnya itu sudah luar biasa. Jamaah yang saya muliakan itu. Bahkan nanti ada hadis tuh, ya, dikatakan bara apinya saja, bara api neraka itu, ya, kalau dipegang ngaji itu, dipegang itu otaknya, kepala mendidih sampai duburnya. Ini yang terjadi. Maka tatkala kita ingin terbebas dari itu, apa Allah katakan? Ini Rasul katakan salat. Wa yamuru 'ala sitikal barqi. Dia akan melewati satu as-sirat, jembatan itu yang di bawahnya kobar api neraka. Al-sirat kal barqi, seperti al-barq, mananya ada tuh kilat yang menyambar. Artinya begitu cepatnya dia tidak melihat keadaan jurang neraka. Kenapa? Dengan ibadah salat yang khusyuk, yang ikhlas karena Allah, tidak ada sifat riya di dalamnya. Dengan bacaannya, dengan rukunnya, dengan adabnya yang baik, inilah yang akan menghantarkan cepatnya kita akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat. Makanya adabnya dalam salat, wudunya, semua. Dan terakhir, yang kelima, hasil salat apa dikatakan? Wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Wa yadkhulul jannata, Allah akan masukkan dia ke dalam surga bighairi hisab, tanpa perhitungan. Kenapa? Karena nanti ada namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Orang-orang yang sholat Allah akan panggil, termasuk orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqarrabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala khazatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqal ladzina taqarrabu ilal jannati zumara, akan digiring, dihantarkan orang bertakwa ke surga zumara. Hatta idza ja'uha, hingga sampai di pintu surga, wa futihat abwaab, dibuka pintu surga. Saya Allah berfirman, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, sejahtera kamu masuk ke dalamnya, khalidin, kekal abadi. Bagaimana bentuk itu kita peroleh? Tidak lain, awalilah perbuatan ibadah dengan salat kita. Mudah-mudahan berkah hidup kita semuanya. Ini baru at-targhib nih, at-targhib, nanti at-tarhib nih ancamannya nanti nih. Ini baru ajakannya, seruannya, hasilnya. Nanti ancamannya akan kita baca pada bulan depan ya. Gitu aja Pak Gono ya. Biar ngajinya nggak ngantuk. Ya cukuplah 35 menit ngaji dah. Yang terpenting dari sini, ayo dah kita gairahkan kita ibadah sholat kita. Kita niatkan dengan ikhlas dari mulai wudhu kita dengan sempurna mungkin, kemudian dari pakaian kita sebagai adab kita, walaupun bapak pakaian kerja tidak mengapa, yang penting bersih, suci daripada najis, sopnya, tempatnya. Kalau tempatnya sudah alhamdulillah, tempatnya deh, tempatnya udah cukup nikmat. Pertama, tidak bising, nggak bising sini. Yang kedua, tidak ada orang bolak-balik kendaraan, nggak ada. AC-nya cukup dingin. Ini AC ini dingin ini. Ini kalau kita tidur sebentar nih, habis makan lagi nih, habis makan nasi padang sama tunjang lagi deh. Masya Allah. Minumnya tehnya teh manis pakai es lagi nih. Mojok di situ tuh, tengkurap tuh. Insya Allah jam 3 bangun itu saudara. Masya Allah. Tapi silakan dah habis ngaji, silakan mau isi perut karena emang jatahnya makan siang. Mudah-mudahan di sini makan siang beli sendiri apa dibawain catering? Oh catering bawa gondol. Oh boleh juga tuh setiap yang ngaji.
tapi di absen. Ntar habis bulan ditarikin. Ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dimantapkan iman kita, istiqomah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal du'ana min kulli hajatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.